Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Diah Duvitasari. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa di UPT SMP Negeri 30 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana cara mengatasi learning loss selama pandemi, terutama pada pelajaran Bahasa Jawa dengan menggunakan media berbasis Android, yakni Pixie Pro dan stiker pribadi untuk WhatsApp. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 lalu menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan Indonesia. Karena kehadiran pandemi telah berhasil melumpuhkan hampir pada semua lini kehidupan. Segala aktivitas yang berkaitan dengan interaksi sosial diputuskan. Bahkan, untuk sekedar bertemu dengan tetangga diliputi kecemasan dan ketakutan. Bertolak dari hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Beberapa daerah memutuskan untuk menerapkan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Merujuk pada surat edaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menyusun kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan sistem daring yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kegiatan PJJ membutuhkan media berupa HP, laptop, atau PC, yang kesemua alat tersebut harus terhubung dengan jaringan internet. Tujuan utama dari pelaksanaan PJJ adalah terpenuhinya hak siswa untuk belajar secara maksimal selama situasi pandemi. Adapun teknis yang dipakai oleh guru bermacam-macam, antara lain berupa grup WA, Zoom Meeting, Google Classroom, atau media lain yang dianggap mampu menjembatani intensitas pertemuan antara guru dan siswa. Namun, perubahan sistem pembelajaran yang mendadak memunculkan beberapa kendala. Media atau perangkat seperti HP atau laptop menjadi permasalahan yang cukup pelik di kalangan orang tua siswa, khususnya di lingkungan UPT SMP Negeri 30 Gresik. Berdasarkan diagnosis awal, hampir 90% siswa tidak mempunyai HP pribadi, tapi menggunakan HP orang tuanya. Kondisi ini pada awalnya bisa dimaklumi dan diatasi. Namun pemakluman tersebut tidak bertahan lama. Kondisi pandemi yang tidak membolehkan adanya pertemuan tatap muka membuat kelabakan wali siswa dan guru. Pembelajaran hanya bisa dilakukan secara virtual. Materi dikirimkan dalam bentuk video, PowerPoint, Microsoft Word, atau aplikasi-aplikasi lain seperti Quizizz atau Wordwall. Untuk kuis, dengan tujuan supaya belajar tetap menyenangkan bagi siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara virtual ini, muncul beberapa kendala. Di antaranya, siswa mulai dilanda rasa bosan belajar daring, dan mulai memanfaatkan gawainya dengan bermain game. Makin jauhlah siswa dengan guru. Permasalahan baru muncul, misalnya di Google Classroom. Seringkali terpantau yang hadir kurang dari 50%, atau di grup WA. Ketika absen seolah-olah hadir semua, namun ketika tanya jawab dilakukan guru, sepi sekali, hampir tidak ada yang menjawab. Maka akhirnya terjadilah learning loss. Learning loss atau kehilangan pembelajaran merujuk kepada sebuah kondisi hilangnya sebagian kecil atau sebagian besar pengetahuan dan keterampilan dalam perkembangan akademis yang biasanya diakibatkan oleh terhentinya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, perlu sekali adanya kreasi dan inovasi dalam proses belajar siswa sehingga learning loss ini dapat diatasi. Perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas diberlakukan bagi kabupaten atau kota yang tidak berada pada zona merah. PTMT dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Salah satu aturannya yaitu jumlah siswa di dalam kelas tidak lebih dari 50%.
Ini berarti bahwa pembelajaran secara daring masih digunakan. Selain itu, aturan protokol kesehatan pun ketat diberlakukan. Salah satu yang paling penting adalah siswa dan guru telah menjalani vaksin COVID-19. Swab pun juga telah dilakukan, baik kepada guru maupun siswa, guna mempersiapkan PTMT untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, serta mencegah munculnya klaster baru khususnya di lembaga pendidikan. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss. Pelaksanaan PTMT menggunakan kurikulum blended, yakni pembelajaran secara daring dan luring. Pembagian kelas daring dan luring berdasarkan pada sistem nomor absen ganjil genap. Misalkan hari Senin, yang masuk sekolah adalah siswa dengan nomor absen ganjil, maka siswa yang bernomor absen genap daring dari rumah. Hal ini membuat guru harus bisa mengatur waktu untuk menyampaikan materi kepada para siswa, agar tidak ada perbedaan materi yang didapat. Untuk itu, guru memberikan materi menggunakan media grup chat WA bagi siswa yang belajar daring dari rumah untuk menjelaskan cara membuat stiker WA beraksara Jawa dengan aplikasi Android. Evaluasi implementasi PTMT. PTMT merupakan sebuah kabar gembira bagi dunia pendidikan, khususnya kami, guru di UPT SMP Negeri 30 Gresik, setelah hampir 2 tahun pembelajaran lumpuh akibat pandemi. PTMT yang pada praktiknya harus tetap mematuhi protokol kesehatan memiliki beberapa aturan, antara lain jumlah siswa yang hadir di sekolah adalah 50% dari jumlah seluruhnya. Selain itu, harus ada surat pernyataan kesediaan mengikuti PTMT yang ditandatangani oleh orang tua atau wali siswa dan bermaterai. Pembelajaran secara daring selama hampir 2 tahun membuat siswa lebih banyak dalam tanda kutip rebahan, menjadi salah satu alasan guru melaksanakan pembelajaran dengan media berbasis aplikasi Android. Ada semangat tersendiri bagi siswa ketika diajarkan dengan alat yang sudah menjadi teman mereka selama PJJ, yakni HP. Adapun langkah-langkah membuat stiker WA yang harus dilakukan siswa adalah: pertama, siswa harus mengunduh font aksara Jawa, kemudian mengunduh aplikasi Pixay Pro dan stiker pribadi untuk WhatsApp. Dalam proses pengunduhan tersebut, mayoritas siswa bisa dan mampu tanpa kendala yang berarti. Hal ini menjadi pemacu semangat untuk menuju langkah selanjutnya, yakni penerapan aksara Jawa. Di sini, siswa belajar hal baru lagi, bahwa ternyata aksara Jawa itu tidak terbatas pada tulisan tangan, tetapi bisa diketik, baik di laptop maupun di HP Android. Pada awalnya, siswa kebingungan ketika mengetik aksara Jawa di keyboard QWERTY berbeda dengan huruf Latin. Aturan PTMT yang mewajibkan jaga jarak dan mengurangi komunikasi dengan siswa lain membuat proses diskusi sedikit terhambat. Sehingga guru juga dituntut untuk lebih aktif menjawab dan bergerak mendekati siswa agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar. Demikian selayang pandang tentang pembelajaran bahasa Jawa dengan menggunakan media aplikasi Android pada siswa kelas 7 UPT SMP Negeri 30 Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Semoga paparan ini memberikan manfaat bagi rekan-rekan guru yang lain. Tentunya apa yang saya sampaikan tidak luput dari kesalahan. Masukan berharga sangat saya harapkan untuk kesempurnaan karya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.